Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah 146. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi biwalidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren Ashabul Quran Provinsi Riau, Al-Ustaz Al-Hadar SPDI, Bapak Ibu Majelis Guru, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dan yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan siswa siswi Pondok Pesantren Ashabul Quran. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di pagi menjelang siang ini Allah meridhai kita semua. Mari anak-anak Ustaz kita puji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari anak-anak kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu, anak Ustaz dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha astafa Kinana." Sesungguhnya kata Rasulullah,
dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam ke bawah, maka Allah memuliakan Bani Kinanah. Dari garis keturunan Bani Kinanah ke bawah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan Bani atau suku Quraisy. Dari garis keturunan suku Quraisy ke bawah, maka Allah memuliakan Bani Hashim. Bani apa? Bani Hashim. Dari garis keturunan Bani Hashim, maka ke bawah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakanku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya anak Ustaz, Rasulullah itu dari keturunan yang mulia. Kenapa Abdul Muthalib itu memberi nama Muhammad? Jadi begini ceritanya. Suatu saat Abdul Muthalib ini healingnya ke negeri Sam. Healing itu apa nak? Nah, jadi besok kalian tabung uang itu. Nah, Ustaz lagi kalian tabung uang itu. Nanti entah akhir tahun atau libur semester kita healing sama-sama. Dari dulu sampai sekarang berjalan-jalan itu sudah ada. Bukan sekarang aja. Ibu-ibu, libur kerja, bapak-bapak, libur kerja, pasti dia jalan-jalan. Yang jelas ada maka dari sekarang kalian nabung kalian dari sekarang, akhir tahun atau semester libur jalan kalian. Jadi berjalanlah Abdul Muthalib ini ke negeri Sam. Sampai di negeri Sam, dia bertemu dengan ahli kitab. Wahai fulan, engkau dari mana? Aku dari Jazirah Arab, kota Mekah. Engkau suku apa? Saya suku Quraisy Bani Hashim. Apa kata ahli kitab itu kepada Abdul Muthalib? Tidak lama lagi akan lahir seorang nabi akhir zaman. Dia dari keturunan Bani Hashim suku Quraisy di kota Mekah. Apakah anak itu sudah lahir? Kata Abdul Muthalib. Kata ahli kitab, anak itu belum lahir. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Ternyata Ustaz, orang ahli kitab itu sudah mengetahui Nabi akhir itu bernama Muhammad. Maka apa kata Abdul Muthalib dalam hatinya? Kalau ambo punya anak disuap, ambo baik nama Muhammad. Waktu itu Abdul Muthalib ini budak keren, bini Olimpik, tapi waktu nyampe ke Sam, waktu itu dia budak anak 10 laki-laki, 5 perempuan. Maka dicai di Abdul Muthalib. Maka tidak salah kalau apa-apa umur 60, 70, bini apa lah meninggal, cek ini tidak salah. Cek ini tidak salah. Ibu-ibu pun dah mati apa itu, jadi konang-konang boleh cek lagi, tidak salah. Maka yang Bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betullah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri ahli kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab kepada mereka, mereka itu mengenal Muhammad melebihi mereka kenal dengan anak-anak mereka. Al-Baqarah 146. Ustaz, itu berarti boleh kita percaya kepada ahli kitab? Kan timbul pertanyaan dengan dulu di masa Abdul Muthalib ini masa transisi. Masa transisi ini maksudnya Nabi Isa itu telah wafat, Nabi akhir belum lahir. Maka masa transisi. Maka ketika masa transisi itu siapa yang harus kita percayai? Hanya satu, ahli kitab. Waktu itu ahli kitab itu masih bertuhankan kepada
Allah. Pulanglah Abdul Muthalib ke kota Mekah. Yo capek dia mencenak kaki, tidak ada yang dia dekat Abdul Muthalib itu. Dia puluh. Walaupun dia raja, duit banyak, rupanya orang juga tak mau dengan Abdul Muthalib. Beberapa tahun setelah itu, Abdul Muthalib ini hilang lagi dia ke negeri Yaman. Negeri mana? Kalau ke posisi gini maka sebelah itu Sam, sebelah itu Yaman. Berarti dari Aceh ke bawah. Seperti itu posisinya ya. Pergilah dia ke negeri Yaman. Sampai di Yaman dia bertemu lagi dengan ahli kitab. Lalu ahli kitab itu bertanya, wahai fulan, engkau dari mana? Aku dari Jazirah Arab kota Mekah. Bolehkah aku melihat telapak tangan engkau? Bolehkah aku melihat telapak tangan engkau? Apa kata Abdul Muthalib? Kalau melihat telapak tangan silakan, tapi kalau melihat aurat jangan. Maka dilihatlah oleh Abdul Muthalib itu telapak tangannya. Apa kata ahli kitab ini? Aku melihat dari tanda telapak tangan engkau, aku melihat tanda-tanda kenabian dan tanda-tanda malaikat, kata ahli kitab kepada Abdul Muthalib. Cuma ini zaman sekarang jangan dipercaya. Nah, ini masalahnya. Coba tengok tangan orang tu, parah tangan orangnya, untuk batu bata, tak boleh seperti itu. Kalau kalian sekarang lihat tanda tangan ini, telapak tangan ini, kalau kau tahu orang dulu, kalau telapak tangan kayak gini menyatu dia dari kanan ke kiri. Cik. Poca untuk kali poca, awak soalnya poca itu, lah untuk kali poca soalnya aku lencang. Kau mana tahu dah. Jadi kita lanjutkan ya. Kata orang dulu, kalau telapak tangan seperti ini, coba tengok telapak tangan kalian semua. Ada kan ini? Anda ada foto di Ustaz Raya. Masuk ke YouTube itu masuk. Jadi anak, kalau orang dulu mengatakan, tapi yang percaya sih, kalau telapak tangan kita ini menyatu, aku tangan Nabi Musa nunggu. Sekali tampung mati, sebelah kiri masuk rumah sakit. Kalau menyatu, tengok ada tak menyatu telapak tangan kita? Coba tengok. Pasti bisa kan? Jangan percaya pula nanti kalau misalnya cabang 3 yang santriwati ngomong aku 3 lagi kau besok. Percaya ya? Atau yang cowok tengoknya cabang ompek nih, berarti ompek ini wak usuk. Kalau percaya syirik kita. Tapi dulu di zaman sebelum Rasul itu lahir, memang orang percaya dengan itu. Maka apa kata ahli kitab itu kepada Abdul Muthalib? Aku melihat dari telapak tangan engkau ini, aku melihat tanda-tanda kenabian, dan aku melihat tanda kenabian itu dari Bani Zuhro. Alah percayalah Abdul Muthalib, anak dia besok dari Muhammad dan ini dari Bani Zuhro. Apakah engkau punya syah? Kata ahli kitab itu kepada Abdul Muthalib. Syah itu bini, istri. Apakah engkau punya istri? Kalau sekarang aku tak punya istri, karena 4 istrinya yang dahulu telah wafat. Jika engkau besok cari istri, carilah dari Bani Zuhra. Baliklah Abdul Muthalib. Waktu itu anak Abdul Muthalib 10 laki-laki lah gadang-gadang. 5 perempuan ala gadi-gadi, termasuk Abu Lahab. Di setahun, 2 tahun, 3 tahun ada PLP, akhirnya dapat 1 orang. Rupanya Abdul Muthalib ini dengan Abdullah itu, mereka itu serentak menikahnya. Abdul Muthalib itu raja, Abdullah putra mahkota. Menikahlah orang itu di Jazirah Arab. Cuma masalahnya Abdul Muthalib itu dia menikah dengan Hala binti Uhayb bin Abdul Manaf.
bini kalimu Abdul Muthalib itu ibu bapak anak Ustaz Hala binti Uhaib bin Abdul Manaf. Sedangkan Abdullah dia menikah dengan Siti Aminah binti Wahab dari Bani Zuhra. Maka kalau tengok silsilahnya, Siti Aminah itu punya ayah namanya Wahab. Wahab punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya ayah namanya Zuhra. Zuhra punya anak dan punya ayah namanya Kilab. Abdullah itu kalau silsilahnya kita lihat, Abdullah itu punya ayah namanya Saibah. Saibah punya ayah namanya Hasim. Hasim punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah namanya Kusai. Kusai punya ayah namanya Kilab. Ustaz, setahu ambo Abdullah itu ayahnya Abdul Muthalibnya enggak? Betul tidak? Kok Saibah Ustaz Sobi? Nah itu. Tak Saibahnya yang dulu. Oh Saibah, oh Saibah. Artinya nyotu itu. Saibah ini nama asli Abdul Muthalib. Nomor asli Saibah itu nama terkenalnya Abdul Muthalib. Nomor ayahnya itu, nama ayahnya itu nama aslinya Saibah. Saibah itu kerennya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya ayah namanya Hasim. Hasim itu dua Muthalib kan sana oya kontan nyuruh, tapi terkenal dia dengan Abdul Muthalib padahal ayahnya Hasim. Panjang gitu. Besok undang saja bagus jelaskan istilah kenapa dia lebih dikenal dengan Abdul Muthalib daripada Saibah. Undang situ tuh mau tapi Abdul ya. Undang suruh ya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata orang Arab pada waktu itu? Antara Abdul Muthalib dengan Abdullah itu maka lebih beruntunglah Abdullah. Ternyata Abdullah mendapat istri dari keturunan Bani Zuhra. Menikah beberapa tahun dicuba dari Abdul Muthalib. Tak punya anak no. Mereka dokter, tak dapat anak. Mereka dukun kampung, tak dapat anak Abdul Muthalib tu. Tiba-tiba Abdullah pas serentak menikah. Qadarullah bayi silah perut Siti Aminah. Berapa bulan? 2 bulan ditinggal oleh Abdullah, wafat Abdullah. Jadi kita ini nak kayak kolen disuruh menikah tapi anak berusaha terus. Mana tahu besok kalian menikah kan? Berusaha terus jangan putus asa. Kalau sudah punya anak, ganti suatunya baru. Ditambah maksudnya tuh. Paham? Bukan untuk azar ya, bukan itu maksud saya. Tapi kalian dicoba, kamu ditambah, itu maksudnya. Bukan bisa ditambah. Tapi paham sebelum? Paham? Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak Ustaz. Maka ketika dia menikah, beberapa bulan setelah itu dia pergi ke Sam berdagang. Pulang dia dari Sam sampai ke Yasrib Madinah. Akhirnya Abdullah itu sakit keras, meninggal dia sehingga Siti Aminah janda. Anak Ustaz dimuliakan oleh Allah. Jadi singkat ceritanya meninggallah Rasul Abdullah, kemudian melahirlah Siti Aminah. Saking senangnya Abdul Muthalib ini karena dia tidak punya anak lagi, tapi dia dapat cucu. Maka ketika Rasulullah itu lahir, maka dibawalah oleh Abdul Muthalib itu Muhammad yang masih bayi itu keliling Ka'bah. Tawaf. Berapa kali tawaf sudah? 10. Sab'atu dia. Sab'atu berapa tu? 7 lah. 7 atau 7? Sama je Ustaz. Jadi anak Ustaz, saking bahagianya dibawalah tawaf. Kalau ambo nak punya anak, labu be ambo tu bini ambo yang kelima, tak dapat anak awis.
boka dokter ndak irape, boka dukun kampung irape. Wa ang tiyan bena wa ang maksudnya Nabi Muhammad. Ngerti kan? Masuk Korea tuh. Masuk Korea tuh. Jadi Bangkok tuh, Minangkabau tuh masuk Korea sebenarnya tuh. Macam-macam, susah aja. Di mana bumi tidak, di situ langit itu. Jadi karena bahagianya dia, karena dia tidak mendapatkan anak lagi, maka Abu Muthalib itu memberi nama Muhammad. Singkat cerita, di Mekah itu ada kursi singgasana. Singgasana kursi itu tak boleh orang duduk satu pun. Abu Lahab tak boleh, Abu Thalib tak boleh, Hamzah tak boleh, semuanya tak boleh. Ketika Nabi Muhammad itu merangkak, langsung dia duduk di singgasana kursi kerajaan itu yang ada di kota Mekah dekat Ka'bah itu. Ketika Abu Lahab, Abu Thalib ingin mengambilnya, apa kata Abdul Muthalib? Den wa angambil pajatu, kata Abdul Muthalib. Akhirnya dibiarkan. Ton doang cucu dan kau akan menjadi orang besar, dan berilah dia nama Muhammad. Siti Aminah orang yang dapat dipercaya, Abdullah hamba Allah, lahirlah orang yang terputih. Muhammad itu kan orang terputih juga. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sejarah kenapa Nabi Muhammad itu diberi nama Muhammad oleh Abdul Muthalib. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai biwalidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang, kata Rasul, tidak sempurna iman awak kecuali dia mencintaiku melebihi cinta dia kepada ibu bapaknya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Makanya Pak Ibu, Maulid itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan jika akan bid'ah di Jawa tuh 7 hari 7 malam maulidan, 7 hari 7 malam bersolawat rojono. Makanya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku ini bisa bersama engkau besok di akhirat? Apa kata Rasulullah? Aksaruhum alaiha sholat, banyaklah engkau bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Kalau kalian banyak bersolawat kepadaku, besok di akhirat engkau bersamaku di surga. Banyak solawat. Dia mau cerita bin angol le, kuno tak kuno, bismillah. Jadi kita kaji le. Dek di Jawa itu uang bersolawat 7 hari 7 malam, cuma aku jadi presiden uang tu. Kalian mau buka gitu sampai kiamat tak selesai kaji itu. Sampai kiamat tak selesai tu. Yang kalian harus pikirkan sekarang, bahas kalau dia jadi anggota dewan, bahas kalau dia jadi wali kota, bahas yang calon jadi kades, bahas yang calon jadi RT. Itu kalian pikirkan. Pikirkan itu. Tak usah kaji-kaji yang dia ada perlu. Dek solawatan itulah orang itu jadi presiden. Paham kalian tuh? Nah, besok kalian yang hobi berpolitik lah. Ini ustazah besok ini cari, kalau kita udah ustaz, cari suami kita yang politik. Nah, enggak apa-apa itu. Jadi ibu bupati, ibu gubernur, ibu negara, mana tuh? Ibu negara, ibu presiden, istri presiden. Makanya kalian sekolah bagus-bagus. Kata Umar bin Khattab, jika kalian ingin menguasai dunia, maka pelihara 3 hal. Kok kita yang angin kabut ya? Odong komen ke bawah dia. Odong hati yang ke bawah dia ke dana. Kok bahaya kalau jadi ajudan tuh bagus tuh. Jadi ajudan, kalau ini disambut, kalau tembak disambut. Maka harus siaga.
Bukan. Angki embol juga naik. Jadi sampai di mana cerita gaya nak? Panas ya 3 dia. Apa kata Umar? Jika kalian ingin menguasai dunia, maka kuasai 3 hal. Ini kata Umar bin Khattab. Yang pertama, kuasai pendidikan. Kelas sekolah nih. Inilah sekolah nih, salah satu. Kuasai pendidikan. Hobi kalian bahasa, dalami bahasa itu nak. Bisa kalian transit untuk pejabat-pejabat besok. Hobi kalian mau tahu tak? Set up komen. Tidak apa dalamnya aja. Apa dia pak? Supo kalian membalu-balu kursi sekolah di sana. Berarti dia tukang loh. Itu gitu loh. Apa yang kalian? Pokoknya apa yang kita tekuni, yang kita hobi yang ada dalam hati, tekuni itu. Jadi barang itu. Ustaz ini ceramah katakan langsung ceramah, enggak mana? Kelas OP kalau bahasa ini berarti kelas 1 alia tuh Ustaz udah naik mimbar tuh. Waktu Ustaz pertama naik mimbar tuh apa yang dan gempa bumi tak ada. Tapi kaki ini kehalikonya apa yang itu bergetar mimbar tuh. Bahaya, lagi tahan itu kan, tetap bergetar ya. Memang ya seperti itulah kita belajar tuh. Manjat, naik bapak di atas mimbar tuh langsung berubah. Bergetar hati bapak, termasuk kaki-kaki bapak bergetar. Pertama, kedua, ketiga ini kan biasa ini. Kalian juga harus dalami. Tapi kan tak semua kalian nanti jadi ustaz. Ustaz pasti yakin tak semuanya. Yang kalian tekuni aja. Pahami. Hobi kalian ngajar ada di guru besok kalian. Apalagi hobi kalian maling sambal sawan. Ada kan? Ada nih, ada. Amal pun dari kampung sambal. Bisa pun sehari wah bilang aduh. Berang maka kalian kok apa nih soal ada sabar bu, ini ujian lagi bu. Kita ini di sini. Kalian itu jujurlah, punya kepribadian kita. Kalau punya kawan itu minta, tak mau minta lagi, tak mau bongkar aku lemah. Kita punya kepribadian, Ustaz punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, usaha pribadi, pokok punya kepribadian kita, harus punya kepribadian. Yang kedua kata Umar, jika kalian ingin menguasai dunia ini, maka yang kedua kuasai ego. Makanya ada pernah Ustaz, salah seorang tuan guru kita berkata dia, tapi tidak hadis. Di antara umat Nabi Muhammad itu banyak dia meninggalkan sunnah, bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan baca Al-Quran, bukan sholat witir, bukan membaca Al-Quran, tapi kebanyakan umat Nabi Muhammad itu dia meninggalkan sunnah. Apa sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, oleh umat Nabi Muhammad? Berdagang. Maka kalian kalau hobi jadi pengusaha berdagang lah kalian. Anak-anak ustaz yang cewek hobi kalian berdagang lah. Gak ada modal, buka rumah makan. Gak masalah. Kalian hobi berdagang, buka rumah makan. Gak ada modal, jual sate. Anda ada lagi modal, jual lato dulu di jalan. Lato cebo, lato, nggak apa. Yang penting kita berdagang. Pintu rezeki itu salah satunya berdagang itulah. Anak-anak Ustaz, ini Ustaz kasih tahu, umur 8 tahun itu Rasulullah itu sudah ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Jadi 2 bulan ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah. Baru lahir disusukan oleh siapa nama? Siapa yang menyusukan Rasulullah? Halimatu
4 tahun, umur 6 tahun, dia 4 tahun langsung sama ibunya kurang lebih 2 tahun. Umur 6 tahun, ketika mau melihat ziarah makam orang tuanya, pas pulang Siti Aminah sakit keras lalu meninggal. Di mana tempatnya nak? Abu Uwah. Yatim piatu. Maka kita itu maulid itu nak melatih diri kita hidup mandiri. Seperti Abu Kabi inilah kalian itu mandiri, kalian masak sendiri, cuci baju sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, belajar mandiri. Apa yang terjadi ketika itu? Rasul tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Umur 12 tahun nak, sampai dia menikah, Rasul itu telah menguasai 10 pasar di Jazirah Arab. Apa hobi Rasul? Berdah. Menjelang umur 12 tahun itu Rasul itu mengembala kambing. Jadi kalian udah tamat di sini, besok gembala kambing dulu 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Umur 12 baru berdagang seperti itu. Pasar yang terkenal yang dikuasai oleh Rasul itu ada 2 benua. Yang pertama Eropa, namanya pasar Roma. Yang kedua di Asia, Jazirah Arab, namanya pasar Persia. Bukan antar kampung itu nak, antar benua telah dikuasai oleh Rasul. Umur 12 sampai dia mau menikah. Apa kayu Rasul itu? Maka kalian jangan takut. Kadang amak meninggal, ayah meninggal, tidak sekolah, tidak seperti itu. Bapak aja nak, ini Ustaz, tamat SMP itu kira-kira umur berapa? Tamat SMP? 12, 13 ya? 15, oke. Berarti Bapak umur 15 itu tamat SMP itu, disitulah terakhir Bapak minta uang ke orang tua. Mak, dia sekolah lah, mak, cik posan namanya, pesan dia itu pesan nak, cik posan namanya. Kalau sekolah minta tinggi, dia minta kamar. Betul. Kalau PT minta sekolah untuk bayar SPP, dia minta kamar. Betul. Jangan sekolah ini wah. Kalau ada sekolah minta PT, dia minta PT kamar. Jadi kemana minta lah? Jadi aku tanya lah ke mak, aku payah di awak mak. Aku nang santai. Tentu awak kena dulu kayu 7 keturunan. Apa kayunya mak? Bapak kayunya pak 7 keturunan. Cuma masalahnya amak nomor 8, wak nomor 9. Lah biru kayu tu. Apa cara lu? Kayu memang iya, cuma amak Ustaz nomor 8, Ustaz nomor itulah di keturunan itu. Disitulah. Jadi apa yang bisa sanjok dibailah dia amak Ustaz ayam 3 ekor. Dapatlah piti dijual 75.000. Waktu itulah terakhir Ustaz minta uang ke orang tua Ustaz. Bekerja Ustaz tanya Ustaz Azhar ini sama pesantren kami dulu. Tamat SMP masuklah Ustaz ke pesantren itu. Disitulah Ustaz. Apa yang terjadi nak? Siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan beri pahala. Kerja Ustaz. Ustaz kadang-kadang nyupir. Tahu nggak nyupir? Tak bawa mobil loh. Nyupir, cuci piring Ustaz. Cuci piring. Ustaz kerjakan. Tamat pesantren. Berangkat Ustaz ke Pekanbaru. Tak ada kan sana akan mantu awak nak. Awak pas mandiri. Kalau lah sonang awak, tu banyaklah uang mengaku ke sana awak. Tapi kalau susah, kan sana pun akan jauh dari kita. Coba kalian pikirkan besok tu, pasti kalian rasakan tu besok. Soalnya minta kok SPP lah, kok tak ada. Minta ke sana tak bisa nak. Memang harus kita mandiri, hidup mandiri kita. Minta ke airnya Ustaz tinggal lagi sekali.
Kalau tahu kalian sekitar itu Jalan 5, Ustaz tinggal di situ dulu. Dari masjid. Benar. Sampai sekarang, tamat Ustaz kuliah, langsung Ustaz ngajar. Mak di sini pula Ustaz tak boleh ngajar sama Ustaz Azhar. Ustaz biarlah ngajar situ. Nggak usah, ngajar segala intinya kan. Padahal mau nak ngajar mengabdikan diri ke pesantren, tapi tidak boleh Ustaz Azhar. No, Ustaz lah PNS ni lah itu. Itu masalah. Alhamdulillah mau terus kan? Dia angkat lah langsung. Ikut sampo lulus diangkat langsung pegawai sampai gini. Jadi itu kita tuh tidak tahu kita nak. Yang jelas kita berusaha, jangan mengharap ke orang lain. Termasuk ke orang tua itu tidak perlu kita banyak berharap, tapi berharap kepada Allah. Maulid Nabi itu mengajarkan kita mandiri. Yang ketiga, apa kata Umar? Jika kalian ingin menguasai dunia, maka kuasailah. Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga kuasailah politik. Itulah yang besar. Kalian hobi berpolitik. Bantu pesantrennya ya. Dan anggota dewan kalian besok bantu pesantren kita. Kalian juga mana tahu besok dapat suami kadis, anggota dewan, mana tahu dia gubernur atau bupati, wali kota. Ingat pesantren kita ini yang membesarkan kita. Bantulah pesantren kita ini. Minimal selokal dua lah, kan salah tuh, ya kan? Lokal. Doa santri ini makbul. Makanya kalian itu sampai kawan udah ambil sampai sundal itu bisa hilang. Kalian apalah di tando tuh misalnya RB ya, jadi tahu kak aku sama pisau dalam lo tahu nanti anak baju bisa bilang gue tando loh WS aku lihat WD pokoknya tando dia tak hilang terusnya. Anak-anak Ustaz dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul itu sangat sayang kepada kita umatnya. Maka dia mengatakan kepada kita, tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Apa buktinya Ustaz? Aku terakhir ya. Jadi ketika di kota Mekah pada saat itu datanglah beberapa orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, doakan kepada Tuhan engkau agar kami ini menjadi orang kaya. Maka Rasul itu mendoakan, padahal dia orang tidak Islam. Ya Allah, berilah kekayaan kepada si fulan ini. Sholat sunat berdoa. Setelah sholat sunat selesai dan berdoa, datang mereka Jibril. Bayangkan orang tak Islam didoakan oleh Rasul, dikabulkan oleh Allah. Datang mereka. Wahai Nabi Muhammad, Allah beri salam kepada engkau. Doamu dikabulkan. Siapa yang boleh itu? Doanya dikabulkan, tapi ada syaratnya. Jika mereka ingkar atas nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, kufurnya, maka umatmu wahai Muhammad akan diberi azab oleh Allah kepada umatmu yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah mengatakan, wahai malaikat Jibril, aku hanya memohon rahmat dan ampunan untuk umatku yang sekarang mampunya akan datang. Sudah didoakan kita sama Rasul? Sudah apa belum? Sudah. Aku hanya mengharapkan rahmat dan ampunan untuk umat yang sekarang maupun yang akan datang. Kita ini umat yang sekarang atau yang akan datang nih? Kalau cerita Muhammad nih, yang akan datang kita belum lahir tapi telah didoakan oleh Rasulullah. Begitu sayangnya Rasul. Datang mukminin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku diampunkan dosaku. Aisyah itu siapanya Rasul? Bini Rasul. Pada umum mukminin tuna
itu telah dijamin masuk surga. Tapi dia khawatir memohon kepada suaminya, lalu dia memohon kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah, baik yang dahulu, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Setelah berdoa, Rasul itu mengatakan kepada mukminin, wahai Aisyah, senangkah hati engkau kita aku mendoakan tadi? Apa kata Aisyah? Senang wahai suamiku. Lalu dipeluk oleh Aisyah, dituku sayang, dituku tahu, tuku tahu, pukul. Kalian tidak ngerti bahasa Arab itu mana nih? Tukul bahasa Arab itu pukul sayang, pundaknya kali tukul ya, sayang bang, dua. Wahai Aisyah, senang hati engkau, senang bang. Begitulah aku setiap hari mendoakan umatku yang sekarang maupun yang akan datang, agar Allah itu mengampunkan dosanya, baik yang terdahulu, sekarang maupun yang akan. Nah, saya tidak Rasulullah. Aku tidak ngomong kalau bersalawat ya. Kalau hidup tidak bid'ah juga. Besok kalau kuliah di Madinah, elok besok. Pulang tak salah besok. Elok boleh. Yang elok itu diambil, yang tak baik jangan diambil. Pulang ya bid'ah ya. Guru ya. Jarang lo ya no. Ayo zora itu ayo anak. Ya, tak ada zora itu di Madinah ya bid'ah ya. Memang di anak tu ya tak ada jambu soji ya. Kami kan kalau berkinang tu Bapak Ibu, hari raya nanti bawa jampau makanan ke masjid untuk sedekah ini tujuannya. Nah, tangan aku pulang di Madinah tidak ada umur jambu ya. Di zaman Rasul tidak ada jambu. Tentu iyo jambu itu di masawak tuh. Zaman Rasul itu tidak jambu. Bid'ah dia. Memang tidak ibu jamaah tu le. Itu kembali tu. Tidak ada awak sejarah kuburan kami kan Pak. Kalau ayo enam tu kan mereka kuburan ko. Ziarah kubur namanya. Datang anak. Tidak ada sejarah yang bid'ah tu. Soalnya mobil, ada so tidak nak pulang dari Madinah tu Pak. Maka hati-hati Rena, hati-hati, jangan cepat mengatakan bid'ah itu. Ustaz kan di Moka tidak ada maulid, memang betul sekarang tak ada, karena sesuai kekuasaannya. Dulu sebelum yang sekarang itu orang tu maulidan ya, tapi berubah kekuasaan, orang itu memakai paham yang lain, akhirnya tidak maulidan. Yang boleh awak mengetahuinya, bukan langsung menjudge itu tidak boleh, itu. Paham dong? Lagi paham? Anak-anak Ustaz dimuliakan Rasul. Apa buktinya Rasul itu sayang loh ke kita? Buat terakhir loh. Sampai jawab. Yang terakhir. Pakai makan loh Ustaz. Makan malam. Pakai makan loh tadi ya. Sengaja tak makan ya. Ada sampai makan Ustaz. Jadi ambo tadi subuh kan kuliah subuh jalan bakti. Ambo nak pulang, tiba baca cakap di ketua masal Cino. Sampai jam 8 ketua. Sampai jam 8 Ustaz. Izin boleh. Aku mampu komel lah soselo di situ. Biar kuno belo awak guru ya Pak. Google pun kadang salah ya Pak. Tidak ngerti ya itu kan. Rukun itu tambah jauh itu. Akhirnya belo ke belakang. Jadi anak Ustaz dimuliakan itu. Jadi terakhir, ketika Rasulullah sakaratul maut, berkumpullah semuanya sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, berkumpul semua. Bininya Ummu bin Aisyah, menantunya Ali, anaknya Fatimah, berkumpul mereka semua. Ketika berkumpul, Rasul itu ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak dalil yang diucapkan oleh Rasul itu. Maka Ali itu memberanikan dirinya untuk mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah ketika dia sakaratul maut itu? Usikum bisolati, usikum bisolati, usikum bisolati, wa ma malakat aimanukum.
Rupanya Rasul itu mengingatkan kepada kita, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, peliharalah orang susah di antara kalian. Rupanya Bapak Ibu anak Ustaz dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu ketika sakratul mautnya dia ingat kepada kita umatnya, ummati, kata Rasulullah. Beda jawab Pak. Kalau awak kok waktu nak mati itu kalau biasa main domino awak digodeng. Mami mandan den, bala onam nih, bala limo nih, ini anak den, tanah den, pokok dunia dibikin dah. Padahal yang mati itu Pak, Rasul bukan anaknya yang diingat, bukan istrinya yang diingat, bukan menantunya yang diingat, tapi yang diingat oleh Rasul itu adalah kita umat. Peliharalah sholat 5 waktu sehari semalam. Jagalah orang susah di antara kalian. Jadi kalau berkenan dengan orang susah ini, kita harus memakai ilmu orang Cina. Tahu orang Cina? Orang Cina itu sosialnya tinggi. Misalnya kalian beradik misalnya, satu kaya 4 susah nih misalnya, 5 beradik misalnya. Orang Cina itu tolong-menolongnya tinggi. Tak ada modal, perlu modal. Kalau bahasa awalnya berapong perlu 100 juta. Untuk aku, sarang balik. Itu tidak banyak cerita juga. Aku dah gitu. Lihatlah, 2 bulan setelah itu bangkrut. Kemarin modal habis, tak jadi. Mau buka usaha lagi. Usaha aku loh, tapi masih Cino yang bagus masih dulu kok. Usaha aku loh, kan? Mau buka toko bangunan, misalnya toko bangunan itu dah gitu. Berapa lu perlu? 50 juta. 3 bulan setelah itu Pak Ibu, toko Nabi begitu. Modal kemarin habis, tidak boleh. Kalau itu seperti itulah. Bapak tahu ada juga bahasa Cina ada kan? Pikir lagi. Usaha gotong habis, bangkrut. Mau buka usaha godang sudah, menengah sudah. Mau jual lato. Lato kawan gue. Berapa lu punya modal nih? Perlu 10 juta. 10 juta. Ya gitu. Nggak gue berhasil Bu, Pak. Itulah Cino kalamnya di kampung-kampung. Itu 3 kali dibantu tuh Pak. Apa tengoklah di program kalau aku Cino macam aku Cino lagi bantu 3 kali Bu. 3 kali itu bantu. Kalau besok kalinya Cino kamu. Tengoklah deh Pak. Apa namanya? Cino kamu. Itulah kue orang Cina itu. Aduh awak, masalah lo. Pak De, kan? Turun ya kan? Oleh nilai kan? Aku pinjam, itu maksudnya nilai itu kan pinjam. Minta mau ya kan? Mau buka modal, harus gimana kan? Untuk buka modal, untuk campur aja bahasanya budaya. Untuk modal aku nih untuk buka kolam ikan, misalnya ini Pak ya. Akhirnya, itu kamera dulu. Jadi langsung soal dulu. Ini udah awal sih soal dulu. Emang dulu. Angin, foto soal yang video. Padahal ada kandung dia lo. Kan 5. 2 orang berhasil, 3 gak payah itu. Tentu angin, mancing piji itu payah. Makanya pilih waktu jatuh.
Dia suku baru beli tas. Sampai ke bini, je padahal pipi tadinya. Ke bininya, astagfirullah. Tengok dalam bini wang, ganti tas. Ibu tahu tas ori dan orinya? Tahu apa tak? Tas ori dan ori. Jadi Pak, tengok tuh, kalau apa pebota balik, so balik, nampak dapat ibu-ibu. Dan kayak ibu bisa wak nengok tas ori atau enggak. Kalau nu sandangnya koropan, baliknya itu tasnya ori, original loh. Kalau taruh di depan. Tapi kalau apa menengok tas itu ke samping pinggang, pakainya itu semi premium. Jadi saya Pak itu kan. Kalau apa menengok ibu tuh ketika nyawa foto, tunggu dan tak letak tasnya. Saya taruh tas, berarti tas yang dipakainya KW. Mulia Pak Tenjo, tengok ada Pak Wiso. Itu menandakan ori tak ori. Maka kita sebagai laki-laki ini harus paham juga. Karena bini awakmu masuk Pak. Tengoklah foto keluarga. Tak ada siapa tidak semangat. Nya Luis Pito nomor 17 juta itu kredit lo. Aku tak punya lah foto itu. Ada cuma laki itu foto, iya, bini harus kredit Pak, tekowe kreditnya, tas kredit, gaji awak tak boleh, cuma kredit juga tuh. Artinya mah ayo tuh, maku ibu harus bersyukur ibu pun salah satu orang yang istimewa di dunia. Sama anakku padusi itu punya laki, banyak padusi tidak punya laki. Awakku bandingan 1/7 ini Pak, 1/7. Aku boleh termasuk mantap boleh dong. 1/7 yang bahaya itu padusi itu saingannya kita. Kalau awak sampai kamu aja mau tampang seliku aja tipuan begini kamu. Sudah viral gini tuh kan. Yuk kalau tengok tampang mungkin apa tidak yakin kan? Tipuan gitu. Apalagi tambah lo pegawai gitu deh. Ambo dulu ambil jadi uang talbu, tapi dulu banyak uang talbu. Dulu kan tak ada Google Map. Mungkin dek itu lah mungkin. Setiap ambo naik pakai Honda, ambo dari kos kan. Di sejarah itu kan ambo kan istirahat. Kone ambo kan istirahat. Qadarullah Pak, bisa pas istirahat ke malu Pak. Musuh langsung dipajak. Sedang menyapu. Pengantul ya langsung. Masuk. Tapi bapak bukan menghancurkan anak gadis orang. Aku langsung ketemu mamanya langsung ayam maknya. Masuk ambo berganti, itu ambo mana maknya. Padahal ambo tak kenal loh. Mana omak kalau selalu omak, mana omak ni. Sudah, tolong panggilkan langsung tu poin ambo. Kedatangan ambo nak melamar kerja amak. Betul kau cuci itu. Sakit ya bang pokoknya. Beda-beda main langsung aja. Sakit ya bang pokoknya. Kena laku indah. Awak itu masuk sih seperti itu. Awak minggu-minggunya langsung melamar awaknya. Ya awaknya awak. Ini sejak ambola sama-sama pun setiap posting itu dilihat. Tinggallah Pak Jatuh ini di Jalan Manunggal. Pernah ambo datang ke rumah. Yo parah itu. Kamu gitu apa WA nya kan udah sok di kau nengah betul dong parah ini tuh ibu nih gua anak basera mana jalan ibu sudah mau ingin mau bantu tapi di mana dia lagi nih uang lagi uang dulu sok bilang aku lihat ibu gini anti kamu gue tinggal dapet surat izin aja soalnya apa izin langsung tancap. Jadi kalian cewek jangan mau di PA itu poin aja. Kalau yakin abang adik bang lamar adik ini kalau enggak adu-adu tekoci bang pulang sekolah buat minum tekoci malam minggu buat minum makan pecel lele malam minggu buat minum bakso makan bakso itu bertanya lah bang sudah ke adik saya nanti ke abang lo ini bagi dia
alu yo sayang orang. Aku itu kalau itu nak jangan percaya itu yang ngomong-ngomong itu Abu Lahab tuh Abu Lahab loh. Abu Lahab itulah pejantan tangguh tuh. Abu Lahab yang mencari cinta. Abu Lahab tuh. Abu Adina itu Abu Lahab yang mencari, yang percaya. Nah, rusak nanti kalian. Buat kayak Ustaz, ada besok mana tahu om datang ke rumah kalian, dia udah mapan hidupnya. Dan ini misalnya dia itu poin dia di mana? Jangan bicara rusak nanti kalian. Paham? Di sini kalian terjaga. Kalau pulang kalian melihat siapa yang menjaga, ya kan? Hati-hati kalian. Buat kayak bapak besok, atau orang serius sama kalian, abang mau ketemu sama orang tua, langsung datang, abang mau lambat, langsung terima. Itu lebih poin daripada kalian dibawa gokil komen masuk angin. Nah, ini parah itulah tuh masuk angin barangku. Ini bahaya. Kalian sebagai laki-laki jangan hancurkan barang. Ingat ibu kalian adik kalian perempuan, kakak kalian perempuan juga, dan dihancurkan perempuan itu. Muliakan mereka. Langsung dilupain sama dia. Kalau tidak mau cari orang lain, banyak gaji lain pada dia. Itu. Tapi bapak waktu tidak diterima sama orang tali itu memang sakit hati juga sebenarnya. Kamu udah jauh nih dari bukan masalahnya lu akhirnya tidak mau hilang. Itu di jalanku agak awang-awang juga pak. Mobil itu tidak jelas ini kusut tuh. Jauh tak jalan orang tuh. Jadi anak-anak saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga itu seperti orang Cina itu kalian dulu. Jangan seperti orang kita, bantu kalau susah anak kita, keluarga kita bantu mereka. Karena kita ini sifatnya seperti itu. Kalau nggak kayu awak ke sana, ibu susah, tak kenal, itu tidak boleh seperti itu. Antara kalian beradik-adik, kalian jangan saling sikut mengikut tidak menginjak. Adik kita susah bantu dia, abang kita susah bantu mereka. Semuanya saling tolong menolong. Agar apa? Nanti ketika kalian susah, orang juga ingat ketika kalian membantu orang lain. Seperti itu hidupku. Maka Rasul itu mengatakan ketika sakratul maut, wa ma malakat aimanukum, jagalah, peliharalah orang susah di antara kalian. Itulah sifat yang diberikan oleh Rasul, contoh suri teladan bagi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.